Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, para ustadz, para kiai, para ajangan, para alim ulama beserta para ustazah, para nyai yang selama ini rutin setiap sebulan sekali kita kumpul di masjid ini. Biasanya dipisah, biasanya Kamis pertama itu multaqa untuk para kiai, para ajangan, para ustadz bersama para santri. Nah, Kamis ketiga baru majelisnya kaum ibu, para ustazah, para nyai. Tapi karena ini berhubung penutupan, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Nah, kalau ngikuti Kamis 1 dan 3 itu pengajian ibu-ibu udah masuk Ramadan. Nah, makanya yang ibu-ibu digabung ke Kamis pertama dalam rangka tawakufan. Nah, jadi maklumin ini ibu-ibu ya. Nah, mungkin ibu-ibu bertanya, kok dimajuin nih, biasanya Kamis ke-3. Jadi sengaja dimajuin, Bu, supaya semua dapat barakah, yaitu dari acara penutupan sementara majelis rutin kita di Masjid Markas Syariat. Nah, tadi pagi kita sudah sama membaca burdah, saudara. Mudah-mudahan ada barokahnya. Yang sakit disembuhkan, yang lagi kesulitan dimudahkan, yang lagi kesempitan dilapangkan, saudara, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian selain itu tadi juga kita sudah dengarkan beberapa petua nasihat dari guru-guru kita. Alhamdulillah, hari ini kita lihat ada Kiai Haji Husnuddin, Kiai Haji An-Nasai atau ajangan Cucun, begitu juga ajangan-ajangan lain yang tidak saya sebutkan. Bahkan ada yang datang dari Cikarang, Kiai Haji Asep dengan Haji Agus Salim, Agus Ibrahim. Alhamdulillah, dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin, saudara. Dan hari ini memang kita bukan hanya majelis rutin, tapi sekaligus juga nanti ba'da zuhur, setelah sholat zuhur ada ziarah syuhada. Nah, kita rame-rame akan ziarah syuhada munggah menjelang Ramadan, saudara. Karena memang bulan Sya'ban ini disebut juga bulan roahan. Nah, bulan kita banyak kirim bacaan hadiah untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan mereka semua dan Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, sebetulnya di majlis di multaqa kita sudah ada agenda untuk membahas soal hadis, lanjutan dari pelajaran bulan yang lalu. Tapi pada tawakufan ini kita tunda. Pelajaran itu nanti akan kita bawakan di pesantren Ramadan. Nah, jadi nanti di sini ada pesantren Ramadan. Setiap hari Selasa, Rabu, Kamis saya mengisi, dan para menantu semua mengisi. Ada kelas-kelasnya, saudara. Tapi khusus yang saya, saudara, ini kuliah umum di masjid ini dan ada siaran live streaming. Jadi bisa juga dilihat dari rumah setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 1 sampai asar. Nah, silakan diikuti. Ada pelajaran tentang hakikat aswaja, ada juga tentang karakter aswaja, ada tentang kaidah takfir, ada tentang studi kritis terhadap trilogi tauhidnya Wahabi, saudara. Kemudian ada juga tambahan-tambahan pelajaran lainnya. Itu kita lakukan dari tanggal 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, insya
Allah, bagi yang mau mengikuti dari kejauhan, yang saat ini juga melihat live streamingnya Markas Syariat Televisi, nah juga bisa mengikuti saudara. Tapi bagi mereka yang punya waktu, saudara bisa ikut pesantren Ramadan. Anak-anak muda kita, santri kita, saya anjurkan ikut, karena pesantren Ramadan di sini selama 20 hari itu penuh dengan muatan zikir dan fikir, muatan ibadah dan juga muatan ilmu. Saya dengan seluruh para menantu dan seluruh dewan guru daripada Markas Syariat akan turun mengajar. Itu pelajaran dari mulai habis subuh sampai maghrib, saudara. Terus kita isi dengan pelajaran. Malamnya tarawih, setiap malam 1,5 juz, sehingga di malam ke-20 khatam Quran 30 juz dalam sholat tarawih, insya Allah. Itu aja sekedar pengumuman. Baik, untuk hari ini ada hal yang sangat penting untuk saya sampaikan, karena ini banyak ditanya di majelis-majelis. Saya kemana-mana di majelis banyak ditanya, yaitu tentang berdirinya Dewan Perdamaian yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan negara Indonesia ikut gabung, saudara. Nah, ini menjadi perdebatan. Nah, sampai-sampai saudara kemarin MUI menolak, Muhammadiyah menolak, kalau NU mendukung, karena NU ketuanya dari dulu memang bertemu dengan Perdana Menteri Israel, memang berkunjung Israel, memang punya hubungan dengan Israel. Itu yang kemarin membuat Kiai Haji Miftahul Akhyar marah, saudara. Jadi NU nggak boleh dibawa-bawa dengan hubungan Zionis, karena Kiai Haji Miftahul Akhyar ini kan Rois Amnya NU, saudara. Nah, sampai akhirnya beliau berhentikan Ketua Umum PBNU. Ala kulli hal, kemudian ada islah, semua kembali baik, dan nanti insya Allah akan ada munas untuk penyusunan pengurus baru daripada NU. Kita doa mudah-mudahan NU selalu dijaga. Nah, tapi akhirnya kemarin para pimpinan ormas diundang oleh Presiden, nah, berdialog dengan Presiden, dan ujung-ujungnya secara umum pimpinan ormas menerima, tapi dengan syarat kalau kedepannya terbukti ternyata dewan tersebut akhirnya mudarat buat Palestina, maka semua ormas minta Indonesia keluar daripada dewan tersebut. Nah, jadi silakan. Artinya sebetulnya sikap ini sudah disampaikan oleh Front Persaudaraan Islam dari tanggal 7 Syakban. Nah, tanggal 7 Syakban itu sudah disampaikan oleh FPI. Artinya kalau memang pemerintah tetap memaksakan diri mau ikut dewan tersebut, saudara, ya maka harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kalau ini tidak dilakukan, hati-hati, nanti Presiden bisa terjebak dalam kubangan, saudara, mengkhianati amanat konstitusi, dan itu berbahaya sekali. Baik, ini akan kita uraikan, saudara, secara singkat apa yang kita perlu tahu tentang dewan tersebut, insya Allah. Yang kedua, nanti juga ada sedikit tambahan, saudara, yang saya juga melihat teramat penting. Kita lihat waktunya nanti. Baik, mari kita lihat, saudara. Berkenaan dengan Palestina, ada beberapa pernyataan Presiden Republik Indonesia yang saya dan kawan-kawan di FPI menilai pernyataan tersebut agak blunder, saudara, kurang pas, kurang tepat, bahkan berbahaya. Pertama, saudara, tentang usulan Presiden agar di Palestina itu dibagi menjadi 2 negara, ada negara Israel, ada negara Palestina, saudara. Ini usulan Presiden. Nah, di sini kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa usulan Bapak Presiden itu bukan usulan baru, bukan. Jadi jangan sekali-kali merasa itu usulan baru yang begitu bagus dan begitu jenius. Enggak, saudara. Kenapa? Mari kita lihat, kita buktikan, saudara. Ternyata two state, membentuk 2 negara di bumi Palestina, itu memang rencana Inggris dan Prancis serta Amerika dan sekutunya sejak lama. Nah, kalau Presiden kita baru bicara kemarin, saudara, Inggris, Prancis, Amerika dan sekutunya sudah sejak dari awal ingin membelah bumi Palestina menjadi 2.
separuh untuk negara Israel, separuh lagi untuk negara Palestina. Kita buktikan. Saya pernah menyusun kronologis dan ini pernah disebarluaskan lewat IBTV, saudara. Saya juga pernah ceramah soal ini. Nah, mari kita lihat. Di tahun 1879, saudara, ada gerakan anti Yahudi di Eropa. Nggak, ini belum ada di ini pernyataan FPI kan? Oh iya. Baik, 1879 ada gerakan anti Yahudi di Eropa. Jadi di Eropa itu orang Yahudi dikejar-kejar, dikejar, dibully, dianiaya, diseret, ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara. Orang-orang Yahudi yang ada di Prancis, yang ada di Swedia, yang ada di Denmark, di mana-mana. Akhirnya orang-orang Yahudi tersebut ketakutan, ribuan orang-orang Yahudi mengungsi. Nah, kemana mereka cari? Di mana negeri yang aman? Masuk yang ini dikejar, masuk ke Jerman dikejar, saudara. Akhirnya mereka memilih masuk ke negara Islam, masuk ke khilafah, kekuasaan khilafah Turki Utsmani, saudara. Nah, mereka masuk ke negeri Islam, akhirnya mereka bermukim di Palestina. Saat itu Palestina ada di bawah kekuasaan khilafah Turki Utsmani dan diizinkan oleh khalifah, silakan tinggal di sini, dilindungi di sini, aman, dan mereka puluhan tahun tinggal di sana aman, nggak ada yang ganggu lagi. Nggak ada yang bully, nggak ada yang usir, nggak ada yang hina, saudara. Nggak ada yang ganggu harta mereka, nggak ada yang ganggu juga jiwa mereka. Jadi di bawah khilafah Islam, justru kalangan Yahudi tersebut yang rame-rame lari ngungsi ke Palestina, mereka mendapatkan keamanan. Jadi saya mau tanya, khilafah Islam bagus tidak? Bagus, saudara, melindungi. Nah, sekarang mari kita lihat. Kemudian di tahun 1897, saudara. Baik, jadi sekali lagi, tahun 1879 ada gerakan anti Yahudi di Eropa. Kemudian mereka lari ngungsi. Di tahun berikutnya 1880 mereka masuk ke Palestina dan tinggal dengan aman di bawah perlindungan daripada khilafah Islam Turki Utsmani. Terus di tahun 1897, 17 tahun kemudian, saudara, ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl, saudara. Nah, Theodor Herzl ini menggelar kongres pertama Yahudi internasional. Seluruh Yahudi diundang dari seluruh dunia. Digelar kongresnya di Swiss, saudara. Hasilnya dideklarasikan gerakan yang bernama gerakan Zionis. Apa itu gerakan Zionis? Gerakan orang Yahudi untuk masuk ke Palestina dan mendirikan negara Israel, saudara. Nah, ini tolong dicatat. Jadi mereka bukan pemilik bumi Palestina, mereka pengungsi datang minta tolong dilindungi. Nah, begitu dilindungi, saudara, nah orang tokoh-tokoh Yahudi di dunia lihat nih, kira-kira kalau kita mau diriin negara Israel, di mana nih yang enak nih? Nah, mereka lihat bumi Palestina menurut mereka yang tepat, karena kalau di Jerman nggak mungkin, negara kuat, saudara, di mana-mana kuat, saudara, diusir sudah, mau ke Inggris diusir, ke Denmark diusir, ke Italia diusir, ke Spanyol diusir, yang nggak diusir di Palestina. Nah, jadi di sini mereka menanamkan harapan. Nah, ini kita bisa masuk nih rame-rame ke sana nih, masuk ke sana, bikin gerakan untuk bikin negara Palestina. Baik, saudara, itu berlangsung. Singkat cerita, saudara, di tahun 1114 dan 1818, ini kalau mantu-mantu bisa buka di apa namanya, di note, kan terkonek, ada terkonek kan? Nah, itu bisa, atau Muhammad nanti yang udah terkonek itu bisa dikasih ya, dibuka aja notnya. Abah sudah ini, Abah sudah apa namanya, sudah disinkron. Nah, buka aja, buka. Baik, kita lanjutkan. Di tahun 1914
sampai 1918 terjadi Perang Dunia Pertama, saudara. Nah, begitu terjadi Perang Dunia, di tahun 1916 Khilafah Turki kalah perang, saudara. Catat itu, Khilafah Turki kalah perang. Nah, karena Khilafah Turki kalah perang, wilayah-wilayah kekuasaan khilafah di seluruh semenanjung Arab diambil oleh Inggris dan Perancis, saudara. Mesirnya diambil, Yordannya diambil, Iraknya diambil, negara Arab semua diambil, saudara. Sehingga kekhilafan Turki Utsmani wilayahnya semakin kecil dan gak bisa lagi itu melindungi semua negara-negara yang sudah diambil, saudara. Nah, disinilah, saudara, kesempatan orang-orang Yahudi untuk melanjutkan misi mereka mendirikan negara Israel. Dan mereka nuntut kepada Inggris, karena Inggris pendukung mereka, negaranya, saudara. Masyarakatnya enggak, negaranya sangat mendukung. Kata Inggris boleh, Yahudi nggak boleh masuk ke Inggris. Tapi kalau Yahudi mau negara, nanti Inggris akan cariin tempat, tapi jangan di Inggris, kan kurang ajar tuh ya, kawan. Nah, Palestina ini jatuh ke tangan Inggris. Nah, setelah Khilafah Turki perang kalah tahun 1916, saudara, akhirnya Inggris melakukan deklarasi Balfour. Nah, ada deklarasi di Balfour, saudara, yang menyatakan Inggris mendukung didirikannya negara Yahudi. 19 berapa tuh? 17. 1920, saudara, deklarasi Balfour Inggris tadi didukung oleh LBB. LBB itu Liga Bangsa-Bangsa. Kalau sekarang namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB belum ada saat itu. PBB tahun 45, saudara. Nah, ini LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris, saudara. Memberikan mandat kepada Inggris untuk secara utuh menguasai seluruh Palestina. Jadi seluruh Palestina dikuasai Inggris, saudara. Nah, begitu dikuasai Inggris, orang-orang Yahudi sedunia, orang Yahudi dari Rusia, Yahudi dari Polandia, Yahudi dari seluruh Eropa, saudara, rame-rame datang pindah ke Palestina. Saya mau tanya, berarti Palestina itu punya mereka bukan? Bukan. Mereka pengungsi. Nah, sekarang mereka masuk di bawah lindungan Inggris, saudara. Nah, saudara, selanjutnya tahun 1922 itu negara-negara Arab bertempur dengan penjajah, termasuk Mesir. Nah, Mesir dijajah, saudara. Tapi tahun 22 Mesir melakukan perlawanan dan dapat kemerdekaannya. Tapi sayang, Mesir waktu melawan dibantu Khilafah Turki. Tapi sayang, di tahun 1924 Khilafah Turki tumbang, gulung tikar, tutup, hancur, karena dikhianati oleh seorang jenderalnya yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, makanya saya sesalkan banget waktu Bapak Presiden Republik Indonesia ke Turki muji-muji Mustafa Kemal Atatürk. Jadi saya menyesalkan, siapa sih para penasehat presiden yang ada di sekitar presiden? Apa iya presiden gak dikasih tahu siapa itu orang? Jadi presiden ini harus punya penasehat-penasehat yang pintar, yang cakep, yang cerdas, yang penuh hikmah, yang arif dan bijak. Orang ini pengkhianat ini, Mustafa Kemal Atatürk, saudara. Dia yang melakukan pemberontakan, Khilafah Turki tumbang, sehingga seluruh negara Islam yang ada di dunia diambil oleh penjajah semua, saudara. Nggak ada lagi yang ditakutin. Nah, jadi itu perlu kita ketahui, itu tahun 24. Nah, begitu saudara Khilafah Turki sudah tumbang, tahun 1924 akhirnya negara-negara Arab, negara-negara Islam berjuang sendiri-sendiri. Tahun 32 Irak berhasil merdeka. Tahun 32 juga Arab Saudi bikin negara sendiri. Tahun 43 Lebanon juga merdeka. Tahun 46 Syria dan Yordan merdeka, saudara. Jadi mereka dari tangan khilafah diambil penjajah, mereka lawan dan mereka mulai merdeka satu persatu, saudara. Nah, artinya mereka ini baru jadi negara nih, negara baru, masih lemah. Tahun 47-nya sudah ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudara.
Apa yang terjadi? Inggris, Prancis, Amerika mendorong PBB mengeluarkan resolusi nomor 181 tahun 1947 yang isinya bumi Palestina dibagi dua negara, yaitu Israel dan Palestina. Tahun berapa tuh? 47. Jadi usul dua negara bukan baru dari Presiden Indonesia kemarin, bukan. Ini sudah rencana lama kaum Zionis, saudara. Mestinya pemimpin negara-negara Islam jangan tertipu, jangan terjebak, jangan masuk perangkap mereka, saudara. Itu sudah dari tahun 47. Justru gara-gara ini negara-negara Arab yang sudah merdeka tadi, saudara, ada Mesir, Irak, saudara, Syria, Yordan, kumpul, saudara. Akhirnya terjadilah perang Arab, saudara, lawan Israel. Jadi Mesir, Syria, Yordan, saudara, Irak bersatu, bergabung, perang lawan Israel. Kalau Israel sendiri selesai sehari, tapi Israel dibantu seluruh negara Eropa, saudara. Amerika, Inggris, Prancis, Italia, saudara, semua rame-rame bantu Israel. Akhirnya Israel bisa mempertahankan wilayah, bahkan memperluas wilayah. Lebanon Selatan diambil, Syria Selatan diambil, Mesir, saudara, sebelah Gurun Sinainya diambil, semua dikuasai, saudara. Itu tahun 48 terjadi perang, saudara, antara Arab dengan Israel. Nah kemudian kenapa negara Arab nggak terima? Apa-apaan ini? Bumi Palestina kau mau dibagi jadi dua negara, saudara. Dari mana nih Israel pendatang pengungsi, saudara, tahu-tahu mau ngambil tanah buat negara mereka. Nah akhirnya di tahun 49 dengan bantuan Inggris dan Prancis dan Amerika, Israel resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau sudah resmi menjadi anggota PBB berarti sudah diakui adanya negara Israel. Saat itu nggak ada satupun negara Islam yang mengakui, saudara. Cuma mereka gini, Amerika dan konco-konconya, saudara. Nah kemudian setelah Israel resmi jadi negara, diakui PBB tahun 1950, seluruh tanah Palestina diambil oleh Israel dengan bantuan Inggris, Prancis, dan Amerika. Sejengkal pun nggak disisakan, saudara, sampai hari ini. Jadi hitung aja dari tahun 1950, sekarang kita 2026, 76 tahun, saudara. Nah jadi jelas, singkat saja kesimpulannya, bahwa Israel adalah penjahat dan penjajah serta perampok yang dibantu Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan sekutunya, sehingga Israel tidak punya hak sedikit pun atas bumi Palestina. Nah kok bisa, saudara, tahu-tahu sekarang Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang mengusulkan udah terima aja dua negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf Bapak Presiden, dalam hal ini kita tidak sependapat. Dalam hal ini kita tolak Anda punya sikap. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan. Yang baik dari Presiden kita sampaikan baik. Presiden deklarasi perang lawan mafia, kita dukung. Perang lawan koruptor, kita dukung. Perang lawan oligarki jahat, kita dukung. Presiden menangkap itu, saudara, yang gundul-gundulin hutan, kita dukung. Presiden menangkap itu para pejabat-pejabat koruptor, kita dukung. Presiden memecat sejumlah menteri, saudara, yang terlibat yaitu kesalahan, kita dukung, saudara. Kemarin ada yang diberhentikan, ada Mulyani, ada BG, saudara, yang diberhentiin, ada Nadiem, saudara. Begitu juga ada Budi Ari, saudara. Ini memang orang-orang bermasalah. Presiden berhentiin, kita dukung presiden, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi artinya kita nggak benci presiden, nggak, kita cinta. Putusan yang bagus kita hormat, kita angkat tangan, kita dukung sepenuhnya, insya Allah. Tapi kali ini urusan Palestina, maaf Bapak Presiden, Anda punya pernyataan sangat blunder dan kami tidak sepakat, kami tidak setuju, dan kami tetap menolak tentang usulan dua negara.
Baik, yang kedua, Presiden juga menyatakan, beliau mengatakan perdamaian datang bila semua menjamin keselamatan Israel. Kok lucu, saudara? Perdamaian datang bila semua menjamin keselamatan Israel. Yang mesti dijamin keselamatannya Palestina, korban penjajahan, bukan keselamatan penjajah. Nih saya lihat ini ngawur, ini pernyataan blunder, ngawur, nggak betul, saudara. Nggak boleh. Selama Israel itu menjajah, menindas, merampok, melakukan kejahatan kemanusiaan, saudara, jangan kita ikut jaga keselamatannya, kita perangi, saudara. Bahkan kalau perlu Indonesia kirim tentara lawan itu Israel, usir dari bumi Palestina, saudara. Itu amanat konstitusi, karena Indonesia anti penjajahan. Indonesia dalam konstitusinya dengan tegas, saudara, menyatakan bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan, saudara. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, saudara. Nah, jadi makanya kita kaget kok seorang presiden bisa bicara begini. Ini yang bisikin siapa ini? Nah, jadi makanya presiden itu mesti punya tim penasehat yang cerdas, yang pintar, yang soleh, yang jujur, yang amanat, yang memberikan masukan-masukan yang bagus, saudara. Nih saya yakin nih, saudara, nih peringatan-peringatan begini nggak keluar begitu saja dari presiden. Ada yang bisikin, ada yang atur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pernyataan ini, saudara, dan soal solusi dua negara tadi kita anggap pernyataan lucu dan menggelikan, bahkan aneh dan mengherankan, karena Israel itu penjajah dan perampok. Kok harus dijamin keselamatannya? Kok harus dibagi tanah untuk bangun negara di atas tanah milik bangsa lain? Ini aneh. Nah, sekarang saya berikan analogi sederhana, saudara. Saya mau tanya, kalau ada rampok masuk ke rumah warga melawan, saudara, wah rampoknya ganas, dihancurin rumahnya, saudara, dia perkosa istri daripada yang punya rumah, saudara, dia bunuh anaknya, yang punya rumah tetap melawan sekuat tenaga. Lalu datang lurah datang misain, jangan ribut, damai saja. Nah, terus diajak damai, kata lurah, ya sudah, kalau mau saudara damai, maka keselamatan perampok harus kita jaga. Dan gak sampai di situ, supaya damainya langgeng, rumahnya bagi dua aja, separuh buat si rampok, separuh buat yang punya rumah. Saya mau tanya, ini lurah gila gak? Edan gak? Gelo, iya. Betul, itu analogi, paham kan? Jadi ini kan Israel perampok masuk ke Palestina, merkosa perempuan Palestina, membantai anak-anak, meratakan gedungnya. Tahu-tahu PBB datang, PBB bilang udah damai aja, saudara, udah damai aja. Supaya damai apa? Udah, Israel jangan diganggu, jaga keselamatannya. Lalu buminya bagi dua aja, bagi dua. Saya mau tanya, gelo enggak? Tahu-tahu presiden Indonesia ikut-ikutan. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Baik, saya kasih contoh lagi. Dulu kita dijajah Belanda, betul? Belanda jajah kita nih, saudara. Habis kita dikuras, diambil kekayaan kita, dibunuh tuh para pahlawan kita, Imam Bonjol, Diponegoro, saudara, Teku Umar dan lain sebagainya. Tahu-tahu PBB datang ngomong sama bangsa Indonesia, udahlah damai aja sama Belanda. Bagaimana cara damainya? Bagi dua, negaranya bagi dua, separuh buat Belanda, separuh buat Indonesia. Mau gak? Mau gak? Udah, jangan ganggu Belanda, jaga keselamatan Belanda, jangan gerilya, jangan perang lawan Belanda. Saya tanya, gelo gak? Kira-kira jelas ya? Ya, tafsirkan sendiri-sendiri. Lanjut, ini udah masuk zuhur nih, ini penutupan, kita lewati dikit, setuju? Habis itu kita azan, kita sholat berjamaah bersama, dan ada makan siang, insya Allah. Baik, saudara, yang ketiga, baru-baru ini
Bapak Presiden RI mengatakan waktu masuk ke Dewan Perdamaian, dia katakan penderitaan Gaza sudah berkurang, sudah banyak bantuan yang masuk ke sana, Gaza sudah lebih aman. Siapa bilang, saudara? Baru seminggu yang lalu digempur lagi, dibom, diratakan, banyak orang mati. Jadi siapa sih yang bisikin presiden, saudara, bilang Gaza udah aman, Gaza udah tenang, Gaza udah nggak menderita? Bohong. Ini siapa nih yang memberikan kabar kepada presiden? Ini manusia jahanam ini, saudara, yang membisikkan kepada presiden berita-berita yang tidak benar. Sampai hari ini, saudara, perjuang Hamas masih berjuang, bangsa Palestina masih menderita, saudara. Mereka nggak punya rumah, sulit makan, sulit air, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jangan tipu-tipu presiden. Kesian Bapak Presiden kita, saudara. Berikanlah informasi kepada presiden, informasi yang sebenarnya. Baik, udah gitu ada satu lagi, saudara. Satu lagi, kemarin presiden diprotes oleh para tokoh. Waktu presiden masuk, jadi ada namanya BOP itu Board of Peace, Dewan Perdamaian. Jadi presiden Amerika yang namanya Donald Trump mendirikan satu lembaga internasional baru untuk menyaingi PBB, karena dia banyak protes PBB. Dia bilang, ini PBB udah gak banyak gunanya, saya mau bentuk yang baru. Dia bentuklah namanya Board of Peace, BOP, saudara, atau BOP, atau dalam bahasa Indonesia disebut Dewan Perdamaian. Kemudian Trump ngundang negara-negara, ayo ikut, dan yang ikut harus bayar 16,7 triliun. Indonesia ikut. Alasan Trump apa? Dewan ini untuk perdamaian Palestina, dewan ini untuk membangun kembali Gaza, untuk menjadi kota yang indah, kota yang hidup, saudara. Nah, Indonesia tertarik, ikut. Niatnya baik untuk membantu Palestina, saudara, ikut masuk, dan nanti harus bayar 16,7 triliun, saudara. Nah, persoalan ini, saudara, menjadi masalah. Menjadi masalahnya apa? Pertama, apa kita masih percaya sama Amerika? Apa kita masih percaya sama Donald Trump, saudara, mau ciptakan perdamaian di Gaza? Bagaimana kita bisa percaya? Justru selama ini, saudara, dari tahun 1940-an, saudara, Amerika, Inggris, Prancis, sebagaimana tadi sudah saya paparkan, saudara, justru mereka yang merusak Palestina, mereka yang mendukung Israel membantai Palestina, mereka yang kasih Israel senjata-senjata mematikan, rudal, roket, bom, saudara. Mereka mendukung Israel melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Trump ini terlibat, dia yang ngancurin Palestina. Sekarang kita dibohongin, ayo kita damai Palestina, ayo kita bangun, yaitu Gaza kembali yang sudah hancur. Dia yang ngancurin, kita disuruh patungan. Makanya pertanyaan saya, apa masih percaya dengan presiden gila semacam ini, saudara? Ini Trump ini presiden gila, saudara, orang gila, saudara. Ini setan berbentuk manusia, saudara. Kok masih percaya? Baik, mari kita lihat, saudara. Kalau mau lihat gilanya Trump, saudara, kemarin presiden negeri orang diserbu, Venezuela, saudara. Venezuela itu punya presiden. Trump kirim tentara, diserbu rumah presiden, pengawal presiden dibunuh semua, presiden sama istrinya diculik, dibawa ke Amerika. Gila. Presiden negeri orang diculik sama bininya, saudara. Ini kalau nggak gila, dia nggak begini, saudara. Dunia protes, dia nggak peduli. PBB protes, dia nggak peduli. Lah kok orang begini kita mau ikut? Sekarang dia lagi ngancam lagi mau culik presiden Kolombia, saudara. Kolombia lagi diinjar, dia mau culik lagi itu presidennya. Nggak sampai di situ, Greenland, negeri orang, Denmark punya, saudara. Dia udah menyuruhkan, saya mau ambil itu pulau. Itu pulau saya mau ambil buat Amerika.
sampai Eropa kalang kabut, saudara. Kali ini Kanada nggak jadi beli senjata di Amerika, diancam, kau nggak jadi beli, kami serbu kau punya negara. Ini orang gila, ini presiden gila, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, presiden model begini bisa dipercaya? Jawab semua, bisa dipercaya? Lah kok presiden kita percaya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa presiden kita nggak tahu nih kejadian? Mustahil, saudara. Ini dunia tahu. Terus dia katakan dia mau membangun kembali Gaza. Nah belum apa-apa, kemarin Rusia menyatakan kami mau bantu Gaza, kami mau bangun lagi Gaza sebagai kota yang maju, kota yang indah, kata Rusia. Apa jawab Israel? Netanyahu mengatakan, sudahlah, kalau Rusia mau bantu, itu orang-orang Palestina tuh di bumi Palestina pindahin aja ke Mesir, kosongin aja itu bumi Palestina, biar kami Israel yang bangun. Maksudnya apa tuh, saudara? Dia mau kosongin bumi Palestina, dia bangun jadi kota yang indah, Palestina nggak boleh masuk, saudara. Rusia mau bantu langsung, saudara, ditolak. Nah terus sekarang tahu-tahu ada dewan perdamaian dibangun sama Trump, temennya Netanyahu nih, saudara, mengatakan ayo kita bangun Gaza, kita bisa percaya? Faktanya ternyata, saudara, nggak sampai di situ. Trump udah ngusulin sama Indonesia, sebaiknya orang-orang di Gaza, kita nih mau bangun Gaza, gedung-gedung bagus. Nah bagaimana tuh rakyat di Gaza tuh yang jadi pengungsi, pindahin aja ke Indonesia dulu. Wah, Indonesia menawarkan diri, nggak apa-apa ke Indonesia. Innalillahi, mau ditaruh di Pulau Galang. Pulau Galang itu tempat dulu pengungsi Vietnam, kita tolong, kita bantu, kita taruh di sana, saudara. Saudara, dulu pengungsi Vietnam kita bantu karena di Vietnam terjadi perang saudara, Vietnam lawan Vietnam, utara lawan selatan, saudara. Kita bantu pengungsinya, tinggal lama, tinggal di Pulau Galang, dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh PBB. Begitu sudah selesai konflik, Vietnam sudah aman, Indonesia ngasih kabar ke Vietnam, ini ada rakyatmu di sini, bawa kembali ke Vietnam, dibawa balik, saudara. Tapi kalau besok orang Palestina ditaruh di Pulau Galang, terus Israel bangun, selesai bangun, saudara, apa Israel mau tuh Palestina balik lagi? Yang ada sekarang dia lagi bunuhin, yang ada sekarang dia lagi usir, begitu udah keluar, sampai budak nggak bakal dibawa balik lagi, saudara. Hati-hati, saudara. Maksud presiden kita baik, mau bantu Palestina, tinggal di Indonesia baik, tapi ini berbahaya, Pak. Kalau besok begitu udah tinggal di sini, terus Israel tutup pintu, jangan balik. Udah tono, tinggal lagi di Indonesia, sama-sama orang Islam. Selesai, bumi Palestina diambil sama Israel. Saya tanya, bahaya tidak? Nah, saudara, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Lagi pula harus bayar iuran 16,7 triliun, dari mana duitnya? Itu kan mesti izin DPR, saudara. Kalau DPR nggak izinin nggak boleh. Nah apa iya DPR izinin? Kalau DPR izinin, saudara, apa iya orang di negara kita masih banyak bencana yang butuh triliunan? Aceh belum beres sampai sekarang, saudara, muncul bencana lagi di Jawa, di Kalimantan, saudara, di mana tempat. Tahu-tahu kita mau sumbang 16,7 triliun yang nggak jelas, yang katanya buat bangun Gaza. Bohong. Jangan percaya Trump, jangan percaya Amerika Serikat, jangan percaya Israel. Mereka manusia setan, jahanam. Kira-kira jelas tidak? Ini di sini kita bukan lagi marah sama presiden kita, bukan. Kita lagi marah sama orang-orang di sekitar presiden yang memberi masukan yang nggak benar, saudara. Nah itu yang perlu kita ketahui, saudara. Jadi supaya kita paham betul, jangan sembarangan. Akhirnya sekarang apa? Saya bisa buktikan, saudara. Apa yang terjadi? Saudara, waktu presiden dikritik oleh para tokoh, lalu presiden ikut dewan perdamaian yang dibentuk Amerika, berarti Indonesia bukan non blok lagi. Padahal dulu dari zaman kita merdeka, saudara, sampai kemarin Pak Jokowi turun dari jabatannya, kita negara non blok, saudara. Nggak ada kita ikut-ikut blok, saudara. Dan itu dulu yang diperjuangkan oleh Bung Karno, dan itu dulu yang dijaga oleh Pak Harto, saudara. Dan itu dulu yang diperjuangkan terus oleh Gus Dur, oleh Habibie, saudara. Bahkan Ibu Megawati waktu menjadi presiden, saudara, semua mempertahankan itu. Begitu juga SBY-nya sampai Jokowi-nya, saudara. Semua sepakat Indonesia non blok.
jangan ikut-ikutan blok, jangan ikut blok Soviet, jangan ikut blok Cina, jangan ikut blok Amerika, saudara. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh presiden saat ini, berarti Indonesia bukan non blok lagi, dan itu diakui oleh presiden. Saya bacakan, saudara, apa kata Bapak Presiden, saudara, persoalan ini. Kata beliau, begitu dikritik, beliau menjawab, kalau kita sungguh-sungguh mau non blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendirian. Jadi kalau kita nggak ikut blok-blok, kata beliau, berarti kita sendirian. Wah, nanti kalau kita sendirian, kalau kita diancam, kalau kita diserang oleh negara musuh, tidak akan ada yang bantu kita, kata presiden. Sampai beliau mengatakan, percaya sama saya, kata Bapak Presiden kita, nobody going to help us. Nggak ada seorang pun yang akan pergi datang untuk membantu kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini pernyataan presiden terang-terangan, Indonesia nggak mau non blok lagi, saudara. Terang-terangan beliau akui, bukan kita fitnah, saudara. Nah, sekarang yang ingin kita sampaikan di sini, saudara, sejak Indonesia merdeka kita selalu ambil posisi non blok. Bahkan Bung Karno dulu menjadi penggerak negara-negara non blok, saudara. Nggak main-main, negara-negara non blok dikumpulkan oleh Bung Karno, dikumpulkan oleh Pak Harto, saudara, membuat satu kekuatan. Jangan terlibat blok Amerika atau blok Uni Soviet, saudara. Berhasil kok, banyak kawan. Siapa bilang sendirian? Siapa bilang sendirian, saudara? Nah, kemudian nggak sampai di situ, saudara. Kita tahu, saudara, presiden selalu mengingatkan masyarakat, awas, hati-hati antek asing, awas, hati-hati antek asing. Presiden yang peringatkan kita semua. Peringatan Presiden RI tentang agar waspada terhadap antek asing kita dukung, betul Bapak Presiden, saudara. Nah, tapi dengan presiden masuk ke Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump, justru presiden yang buka pintu untuk asing anteknya masuk negeri kita, merekrut orang kita menjadi anteknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, lagi pula kita mesti tahu, saudara, bahwa kalau kita bersikap baik dan bagus dalam pergaulan internasional dan terus memperkuat pertahanan nasional serta tidak pernah usil terhadap negara lain, saudara, maka yakinlah, percayalah, tidak akan ada negara asing yang menyerang kita. Kalaupun ada, maka dunia akan membantu kita, saudara, selama kita di jalan yang benar. Kenapa jadi takut sendirian, saudara? Ada Allah, Tuhan kita, yang akan melindungi, membela kita. Banyak dunia menjadi sahabat kita kalau kita menjadi negara yang baik, yang bagus, yang kuat pertahanannya, yang sopan, yang santun, yang ramah, yang bergaul dengan dunia internasional. Jangan ketakutan dong. Nah, jadi saya melihat pernyataan ini pernyataan fobia, takut diserang asing, saudara. Takut nggak ada yang bantu. Innalillahi. Kalau presidennya udah begitu, gimana rakyatnya ini? Hati-hati, saudara. Kan presiden pernah bilang dulu, saudara, Pak Prabowo ini pernah mengatakan waktu kampanye dulu mau jadi presiden, saudara. Apa beliau katakan? Rombongan kambing yang dipimpin oleh singa semua jadi singa, tapi rombongan singa yang dipimpin sama kambing ya jadi kambing semua. Pemimpin itu penting, saudara. Pemimpin nggak boleh fobia, ketakutan. Pemimpin jangan takut sendirian. Anda dibela ulama, dibela rakyat, 280 juta rakyat di belakang Anda, dan banyak negara sahabat yang cinta Indonesia. Jangan takut, kita nggak sendirian. Lagi pula kita punya Allah. Siapa Tuhan kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha melindungi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Nah, lalu kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya, Pak, ya, yang ingin saya sampaikan di sini. Sebelum kesimpulan, saya mau ingatkan dulu. Gara-gara pernyataan presiden tadi tuh, semua pernyataan tuh yang saya sebutkan, akhirnya Amerika Serikat muji-muji Presiden RI, Israel muji-muji Presiden RI. Bahkan di Israel di jalan-jalan dibuat baliho-baliho, ada gambar presiden kita seolah mendukung negara Israel, saudara.
Nah, gara-gara presiden bicara begitu, bahkan saudara ditepuk-tepuk punggungnya sama Donald Trump. Oh, ini presiden bagus, ini presiden kuat. Saudara, jangan gurur dipuji oleh orang kafir, jangan gurur dipuji oleh setan, oleh iblis. Saudara, jangan. Nah, kita sering baca burdah, baca tuh burdah tuh nasehatin. Kalau setan kasih kita nasihat, jangan percaya. Saudara, jangan percaya, walaupun nasihatnya baik tapi datangnya dari setan, jangan percaya. Saudara, nah ini yang kita jangan bangga. Kalau kita dibanggakan oleh setan jahanam, kita jangan bangga. Oh, Amerika dekat dengan kita, bangga dengan presiden kita. Oh, Israel memuji presiden kita, itu justru musibah. Saudara, dari situ, pujian situ mereka masuk untuk merekrut Indonesia, dan Indonesia bisa dijebak untuk mendirikan negara Israel dan menghapus negara Palestina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi sampai di sini saudara, apa kesimpulannya? Saya hanya ingin menyampaikan, pertama, saya dan kawan-kawan di Front Persaudaraan Islam tidak setuju Republik Indonesia gabung ke dalam Board of Peace karena bisa terjebak dalam kubangan politik kotor Amerika Serikat dan Israel. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, saya dan kawan-kawan di Front Persaudaraan Islam juga dengan tegas menolak Republik Indonesia bayar iuran sebesar 16,7 triliun karena iuran tersebut rawan disalahgunakan Amerika Serikat dan Israel lewat Bob tadi saudara, yaitu lewat Dewan Perdamaian. Dan lagi pula di Indonesia sedang banyak bencana yang penanganannya membutuhkan dana yang amat besar. Dan yang ketiga, nah ini kan kita kan nasihat, kita minta kepada presiden segera keluarlah dari BOP. Udah keluar, nggak ada manfaatnya, nggak ada. Presiden silakan tetap berkawan dengan Amerika, berkawan dengan negara-negara yang lain, silakan, tapi jangan masuk dewan ini. Dewan ini jebakan, berbahaya Pak Presiden. Ini bukan Anda saja nanti yang terjebak, ini seluruh bangsa Indonesia akan terjebak, negara ini akan terjebak. Kami memberikan nasihat, segera keluar dari Board of Peace, dari Dewan Perdamaian yang dibentuk setan jahanam Donald Trump. Saudara, yang memang ini dibentuk bukan untuk saudara kepentingan Palestina, tapi hanya untuk kepentingan Israel. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, saudara, kalau memang pemerintah tetap bersikeras seperti kemarin, MUI diundang, NU diundang, Muhammadiyah diundang, saudara, presiden membujuk mereka lah, menjelaskan ini tujuan kami begini. Baiklah, kita percaya tujuan presiden baik. Saya dari tadi katakan tujuan presiden baik, saya percaya. Presiden Indonesia punya tujuan baik, saya percaya. Yang nggak saya percaya Trump, bukan presiden Indonesia. Trump saya nggak percaya, ini jahanam, iblis, setan besar. Saudara, kira-kira jelas tidak? Saya percaya kepada Presiden Prabowo, tapi saya tidak percaya kepada Donald Trump. Nah, jadi kita sampaikan nasihat ini kepada Bapak Presiden. Tapi kalau Bapak Presiden melihat bahwa memang dewan ini ada baiknya untuk maslahat Palestina, saudara, maka saya setuju apa yang sebagaimana disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Artinya, ya kalau Indonesia tetap mau ikut, syarat, saudara, keterlibatan itu supaya manfaat, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, disebutkan oleh peringatan sikap DPP FPI. Kalau itu tidak terpenuhi, maka poin terakhir, maka presiden maupun bangsa Indonesia bisa terjebak, saudara, dalam posisi mengkhianati konstitusi. Na'udzubillah min dzalik. Saya minta kepada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas selaku Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam, bacakan pernyataan sikap saudara yang dikeluarkan oleh DPP FPI dalam persoalan ini. Silakan. Pada mulanya ini adalah pernyataan sikap yang kemudian kita memberikan masukan-masukan
namun karena pernyataan sikap ini tidak mendapatkan respon positif, maka kami membuat surat terbuka kepada Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Surat terbuka kepada Presiden RI terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza besutan Trump. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehubungan dengan rencana bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta mengingat pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam nomor 002-PS-DPPFI-Sya'ban-1447 Hijriah, maka kami ingatkan kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, hal-hal yang menurut pandangan kami sangat penting diperhatikan terkait rencana bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza, yakni sebagai berikut. 1. Bahwa amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan secara jelas menegaskan posisi Indonesia yang wajib menentang segala bentuk penjajahan di muka dunia, sehingga pemerintah Indonesia wajib memegang teguh mandat konstitusional untuk terus melawan segala bentuk penjajahan. 2. Bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus dijalankan dengan menjamin bahwa wadah besutan Trump tersebut bukan bentuk dari justifikasi neokolonialisme dan neo-imperialisme yang selama ini dijalankan oleh Amerika Serikat dan sekutu terlanatnya penjajah Zionis Israel. 3. Bahwa keterlibatan Indonesia tersebut haruslah dapat menjamin kemerdekaan Palestina serta bebasnya Baitul Maqdis dari cengkraman penjajahan Zionis Israel. 4. Bahwa keterlibatan Indonesia tersebut wajib menjamin Dewan Perdamaian Gaza dijalankan untuk kepentingan rakyat Palestina, bukan untuk justru melindungi penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. 5. Bahwa keterlibatan Indonesia harus menjamin pembebasan tahanan politik dari rakyat Palestina yang ditahan secara zalim oleh penjajah Zionis Israel dan menjamin tidak ada lagi pembunuhan maupun penangkapan secara politik terhadap tokoh-tokoh rakyat Palestina. 6. Bahwa keterlibatan Indonesia harus menjamin terakomodirnya suara rakyat Palestina, terutama masyarakat Gaza yang menjadi korban genosida Zionis Israel, serta menjamin kepemimpinan rakyat Palestina dibentuk sesuai dengan kehendak rakyat Palestina lewat suatu pemilihan umum yang adil dan transparan. 7. Bahwa keterlibatan Indonesia harus menjamin terbukanya perbatasan Palestina, terutama Gaza, agar bantuan-bantuan yang diperlukan rakyat Palestina dapat secara mudah masuk tanpa mendapatkan gangguan dari penjajah Zionis Israel. 8. Bahwa jika keterlibatan Indonesia tidak dapat memberikan jaminan sebagaimana yang telah disebut di atas, bahkan justru membenarkan kebiadaban penjajahan Zionis Israel yang selama ini dilindungi oleh Amerika Serikat, maka Indonesia wajib menolak dan keluar dari Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump tersebut, yang mana bila tidak dilakukan maka secara nyata merupakan pengkhianatan terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Konstitusi Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan rakyat Palestina dan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman tangan kotor Zionis Israel. Takbir. Sallu ala Nabi. Sudah dengar tadi pernyataannya? Bagus. Setuju? Dukung? Takbir. Sallu ala Nabi.